terhormat Ibu Susiana SP selaku Kepala SMK Negeri 1 Situbondo, yang terhormat Bapak C.G. Wistira Nugraha MPD dan Ibu Lia Bekti Agustina SPD selaku narasumber hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara siang hari ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Kepala SMK Negeri 1 Situbondo, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Untuk sesi tanya jawab mungkin masuk di acara ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara hari ini dengan membaca umul kita. Dipersilakan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Situbondo kepada Ibu Susiana SP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Situbondo, yang kami banggakan Bapak Ibu narasumber pada siang hari ini, yaitu Ibu Lia Bekti dan Bapak Teddy. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapat syafaat dari beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali kelas yang menyempatkan hadir pada acara diseminasi siang hari ini yang akan disampaikan oleh CGP kita, dua CGP kita, yaitu Ibu Lia Bekti dan Bapak Teddy. Kemudian yang kedua, kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua, karena di kegiatan siang hari ini kita semuanya saling berbagi informasi, berbagi pengalaman, sehingga nantinya bisa berguna dalam pengelolaan kelas khususnya di SMK Negeri 1 Situbondo. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, bahagia bersama keluarga di rumah Bapak Ibu. Pada siang hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah, di mana Ibu Lia Bekti dan Bapak Teddy sudah mengikuti rangkaian kegiatan calon guru penggerak khususnya angkatan 7, di mana dimulai dari konsep pemahaman diri terhadap seorang guru, bagaimana kita sebagai guru harus memposisikan kita sebagai petani, Bapak Ibu. Jadi kita adalah petani di mana siswa itu sebagai benih, di mana benih itu bermacam-macam, berbagai karakter, sudah sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi kita nanti sebagai guru diharapkan bagaimana menumbuhkan benih-benih tersebut sehingga nantinya benih-benih tersebut bisa tumbuh secara optimal, bisa berkembang secara optimal, dan tentunya nanti akan banyak
banyak buah yang dipetik dari tanaman tersebut. Buah-buah yang bagus, buah-buah yang tentunya berenas, kalau ada bijinya itu berenas, isinya berenas. Itulah tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Jadi kedepannya bukan kita yang menentukan kesuksesan anak didik kita, tetapi kita sebagai fasilitator berperan sebagai petani, bagaimana kita mengoptimalkan lingkungan tumbuh anak didik kita, bagaimana nanti benih yang kita tanam itu bisa tumbuh secara optimal khususnya di sekolah, bagaimana kita mengkondisikan jika benih itu ditanam di tempat yang panas padahal benih tersebut harusnya ditanam di tempat yang dingin. Bagaimana kita mengkondisikan lingkungan itu menjadi dingin? Itu tugas kita Bapak Ibu. Karena tidak bisa kita memaksakan apa yang merubah kodrat mereka, tidak bisa. Nah itulah inti dari bagaimana nantinya guru penggerak ini mempunyai mindset seperti yang disampaikan tadi. Kemudian Ibu Lia Betty dan Pak Teddy juga sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata mulai dari modul 1.1 sampai 1.4 yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua, akan didiskusikan bersama sehingga nantinya kita bisa mengambil hal-hal yang positif terkait apa yang sudah beliau-beliau lakukan. Kita tidak bisa sempurna, tetapi paling tidak kita sudah mulai mencoba, mulai berbenah, bergerak dan menggerakkan. Harapan dari guru penggerak ini nantinya Bu Lia Betty dan Pak Teddy menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menggerakkan Bapak Ibu yang ada di SMK Negeri 1 Situbondo bergandengan tangan menciptakan lingkungan SMK Negeri 1 Situbondo menjadi lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa-siswi kita, sehingga nantinya siswa-siswi kita bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pengantar. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Lia Betty dan Pak Teddy. Kami berharap Bapak Ibu saling mendukung satu dengan yang lainnya, mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kami berusaha memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu hari ini. Meskipun beliau di CGP, semua fasilitas difasilitasi oleh sekolah. Jadi kami nanti ke depannya berkomitmen apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, dan itu bisa bermanfaat untuk semua. Insya Allah kita akan fasilitasi sama seperti dengan hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan, ada salah kata dari kami juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Memang kita sudah ditakdirkan menjadi seorang guru, maka beban berat di pundak kita itu harus kita tunaikan apapun resikonya. Dan Bapak Ibu sekalian, menginjak acara yang kedua adalah penyampaian paparan tentang diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy Yudhistira Nugraha MPD. Dia bapakmu, saya ingin seperti itu. Dan Ibu Lia Betty Agustina SPD, yang dimana Bapak dan Ibu ini, beliau ini adalah calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kita atau guru-guru teman-teman guru yang lain juga bisa mengikuti jejak langkah beliau berdua. Kebetulan curhat sedikit Ibu, saya sudah 4 kali gagal Bu. Tapi saya tidak akan pernah menyerah karena mungkin belum waktu terbaik saya untuk bisa lolos. Dengan Pak Robin, ya Pak Robin. Oke, ini menyingkat waktu, silakan waktu kami persilakan
Teddy dan Ibu yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada di depan agak terogi loh. Apalagi kita yang Susi gimana? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah Bapak Ibu kita semua masih diberikan salah satu nikmat sehat, bisa berkumpul, dan juga tepatnya nanti berbagi, sharing. Kalau tanya jawab, kami rasanya masih belum rasa. Tapi kalau kita berbagi, sharing, kayaknya lebih pas. Selawat serta salam selalu terikatkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan segala macam syafaatnya menjadi bagian dan kita juga menjadi umatnya, bagian dari umatnya yang bisa menikmati syafaat itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Susi, Pak Sekolah, terima kasih hari ini kami, Dina, saya difasilitasi betul berkaitan dengan kegiatan ini, diseminasi guru penggerak Bapak Ibu. Jadi tadi Bu Nora menyampaikan sudah berapa kali dicoba, masih belum beruntung ya, bukan tidak bisa, makin belum beruntung, belum. Kalau katanya Raymond dulu katanya kita ada Pak Bintang, Pak Robin, begitu. Saya yakin beberapa teman-teman dulu juga mendapat informasi berkaitan dengan guru penggerak itu seperti apa, yang akan kita lakukan apa, dan akan menjadi apa. Saya yakin sebagian besar kita sudah paham. Tapi saya sampaikan bahwa apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan itu menjadi bagian dari diri kita sendiri. Awal saya mencoba, Bu Tina mencoba, Pak Wendy yang akan sebentar lagi harapan kami bisa ikut di gelombang yang berikutnya, artinya untuk pendidikannya di gelombang yang ke-8 ini setelah ini. Nah, beliaunya termasuk Pak Vicky, harapan kami juga segera. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum, nah jangan takut. Katanya begini, katanya begitu, semuanya bohong. Iya, jadi santai saja, dinikmati, selalu bahagia dan tersenyum betul sih ya. Iya, karena Bu Susi di Lokakarya yang ke-1 kemarin kebetulan kelasnya Bu Susi gabung dengan kelas saya begitu. Kebetulan beliau yang ada di satu kelas dengan saya. Beliau guru BP-nya. Bahkan beliau pada saat sesi seperti ini sharing, dia menyampaikan monggo apa yang menjadi kendala pada segala macam permasalahan-permasalahan itu disampaikan. Saking banyaknya permasalahan yang ada di sekolah itu disampaikan semua oleh Bapak Ibu. Akhirnya juga diberikan kesempatan untuk menjawab guru GDP. Nah, tapi ada satu kata kunci dari beliau, dari Bu Susi, silakan dipilih Pak Teddy. Teman-teman yang kira-kira di situ pertanyaan yang mirip-mirip cukup satu saja. Sampai saya usul, gimana kalau dianggap mirip semua saja? Begitu. Tidak boleh, tidak dulu. Akhirnya saya lihat dari pertanyaan itu ternyata betul Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Susi, ternyata pertanyaannya hampir mirip semua. Akhirnya jawabannya pun saya simpel. Mungkin juga akan menjadi refleks kita semua bahwa dalam menyikapi hal yang berkaitan dengan pendidikan, pembelajaran dan segala macam, kata kuncinya bagi saya hanya satu, dua, bahagia dan tersenyum, itu saja. Nah, Bu Susi menyampaikan, kami ingat-ingat betul, bahagia dan tersenyum. Ya, kita mau menyikapi masalah seperti apa? Ya, pertama adalah tersenyum. Senyum saja. Mau gimana ya senyum. Setelah itu harus kita bahagia bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusi.
Itu sedikit pengantar Bapak Ibu. Yang berikutnya berkaitan dengan KGP, ya saya mungkin yang diberi kesempatan lebih dulu dibanding Pak Wendy dan Pak Vicky karena dengan Bina. Motivasi lainnya tidak ada. Artinya saya mengikuti itu berawal dari rasa ingin tahu saja. Seperti apa sih KGP? Saya ikuti prosedurnya, saya ikuti semuanya, saya ikuti. Dan mungkin juga menjadi pengalaman yang selalu menjadi beban. Nikmati saja. Tidak bisa sudah. Akhirnya betul pelaksanaan kurang 1 hari saya diingatkan oleh Pak Husen waktu itu di waktu masih menjadi sudah di kepala sekolah. Saya ingatkan bahwa saya sebetulnya menerima surat atau diberikan undangan untuk mengikuti KGP itu sudah mulai angkatan pertama, sama kedua dan seterusnya. Tapi tidak pernah saya lakukan. Yang terakhir yang ke-7 diminta betul dengan Pak Husen. Ayo Pak Edi, sampai malu dengan titelnya MPD, berat. MPD masa bakal sama teman-teman. Tapi saya belum ada niat Pak. Saya begitu. Akhirnya dipaksa lagi malam. Ya sudah, akhirnya saya ikuti. Pagi saya lakukan mulai jam 9 sampai selesai itu jam 11 kurang. Jam 11 karena ditutup batas waktunya jam 12 kurang 1 detik ini. Saya kerjakan, selesai. Sudah, saya anggap selesai. Ternyata mendapatkan informasi, mendapatkan kabar yang masih kabar pertama Wiswatu, bukan saya. Selamat dek, keterima apa? Ternyata calon guru beneran. Oh ya sudah, saya nikmati betul. Itu sekedar Bapak Ibu kaitannya dengan intermezzo saya. Mungkin Bu Tina juga punya cerita lain, pengalaman lain berkenaan dengan guru beneran. Saya yakin di depan saya Bu Hati, Bu Yani, Bu Umar, Bu siapa namanya, Bu Supatni, Bu Suwato sendiri, Pak Revi, dan sebagian teman-teman pengalaman belajar, pengalaman mengajar, memberikan pembelajaran dan segala macam. Saya yakin beliau-beliau semua ini adalah guru-guru yang begitu. Saya yakin karakternya pun juga berbeda-beda. Mungkin itu yang perlu kami pahami, yang perlu kita pahami bersama bahwa perbedaan itu sangat indah. Jadi penerapan karakter dan segala macam saya yakin juga sudah diterapkan dan dicoba. Dengan sekarang yang saya terima dari KGP ini, akhirnya selalu saya lakukan refleksi. Betul tidak? Kira-kira layak atau tidak? Tetap kembali bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu bagian. Saya yakin prosesnya sudah dilakukan dengan baik. Hingga tadi yang disampaikan oleh Bu Susi, kita seperti menabur benih. Benihnya yang kita jaga dengan baik, insya Allah akan menghasilkan benih yang baik dan kualitas yang baik. Tapi kita tidak tahu benih yang kita dapatkan dalam satu kantong begitu tidak semuanya baik. Tapi harapan kita semua bahwa anak didik kita ini ke depan menjadi orang-orang yang sesuai seperti karakter. Langsung saja melihat saya narasumber maksudnya berat, tapi ya nggak apa-apa. Gimana lagi? Pertanyaannya Bapak, ini yang selalu disampaikan di awal, biasanya ini Bu Susi selaku PP dengan guru fasilitator, biasanya ada satu guru lagi, pasti munculnya gini, pertanyaan romantik, bahasanya luar biasa. Saya pun kadang juga ya mau gimana ini, hukuman artinya di situ setuju atau tidak setuju, semuanya kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju, tidak setuju. Nah, monggo artinya Bapak Ibu semuanya pasti yang ada di di pemikiran kita, pasti ada pilihannya di situ. Tidak ada nilai yang garing. Saya garing saja Pak. Tidak disetujui, tidak disetujui, tidak. Karena pilihan itu dua. Setuju, tidak setuju. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul
tidak? Kembali lagi, Bapak Ibu lagi. Yang berikutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Monggo, artinya Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan pilihan itu. Tapi saya, Bu Dina, Bu Susi selaku guru PP, ilmunya yang didapat saat ini, yang artinya sudah mulai kita diarahkan ke kurikulum merdeka, dan sekarang Bapak Ibu sudah melaksanakan. Nanti sedikit banyak, kita berbagi, kita sharing. Kira-kira pas atau tidak? Intinya kita kembali lagi pada yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah bagian refleksi pada diri kita sendiri, pada Bapak Ibu sekalian, monggo, artinya tidak ada masalah. Lanjut di sini. Miring-miring, nanti bisa tengingan. Topik berikutnya dalam eksplorasi konsep ada 6, nanti Bapak Ibu ini bagi saya menyampaikan materi 1, 2, dan 3. Nanti 4, 5, 6. Kebetulan nanti beliau Bu Tina yang akan bagian di materi yang keempat, kelima, dan ke-6. Jadi saya di situ. Saya tidak tahu juga tadi kenapa saya harus yang pertama. Saya sebetulnya berharap Bu Tina yang awal. Nah itu benar-benar sehingga susah. Lanjut. Pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini paradigmanya. Ini yang saya belajar di ilmu yang diberikan atau materi yang ada di GDP, perubahan paradigma. Nah, kita coba saja. Kegiatan mengepal tangan. Nah, monggo Bapak Ibu boleh mengepal tangan. Nah, anggap saja dalam kepala Bapak Ibu itu ada barang berharga seperti yang saya sampaikan di situ. Nah, kira-kira barang berharga ini adalah barang yang tidak mungkin, artinya betul-betul berharga. Namanya berharga kan tidak mungkin diberikan kepada saya atau orang lain yang memaksa untuk memiliki karena barang berharga. Nah, ini yang mungkin sedikit kita harus mulai sedikit. Gitu. Kemarin beliau, Bu Susi, termasuk Pak Hairul kemarin sebagai guru PP kami, sama. Gitu. Diberikan kesempatan sama. Kita diberikan kesempatan untuk mengepal, menggenggam sesuatu yang berharga. Tinggal bagaimana kita. Nah, sekarang posisi saya sebagai orang lain atau siswa atau guru, gitu aja, guru. Bapak Ibu selaku siswa atau murid atau sama gurunya punya barang berharga. Saya minta, kira-kira jawabannya pasti dulu. Diberikan atau tidak, ikhlas atau tidak. Nah, sekarang saya tanya sama Bu Nia, kalau punya barang berharga gitu, dikepal, pegang betul, dijaga betul. Nah, saya minta Bu Nia, jalur Bu Nia, saya rayu dan diberikan. Ini yang terjadi paradigma seperti itu. Artinya kita memahami konsep bahwa manusia itu ada kontrol diri sendiri, termasuk kontrol orang lain. Tinggal kita bagaimana cara. Kalau kita bisa meyakinkan, kita memberikan pandangan dan segala macam, bisa meyakinkan orang itu, mungkin jawabannya kan mungkin bisa diberikan, bisa juga tidak. Kan begitu. Jadi saya yakin yang saat kita hadapi ketika siswa bahwa pembelajaran yang namanya kurikulum merdeka itu seperti ini, seperti itu, dan segala macam. Kemarin kurikulum 2013 seperti ini dan seperti itu. Tapi kembali lagi, kontrol kita bagaimana. Saya yakin akan kemarin disebutkan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Ini bagian dari kita. Kita tinggal pilih aja kita di bagian yang mana untuk mendapat sesuatu yang berharga. Lanjut. Nah, ini yang menjadi bagian juga perubahan paradigma teori kontrol dan teori
pilihan atau ilusi. Kemarin saya Budina juga belum gitu. Teori ilusi. Budina bingung. Saya juga ikut bingung ini. Ilusi. Nah, ini cari pembelajaran ilusi, pembelajaran tidak ada. Pembelajaran ilusi. Ternyata ini saya kembali lagi. Ilusi berarti bayangan. Saya anggap begitu aja. Ya, artinya tidak kasat mata. Gitu. Ternyata Budina tadi kami menyampaikan ini berarti tidak ada. Oke, sebenarnya. Ilusi. Artinya kita membayangkan sebagai guru bisa mengontrol. Betul atau tidak? Sebagai lagi ada bapak ibu sekalian yang meyakinkan. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan bisa membuat orang merasa bersalah. Betul atau tidak? Ya, siap. Artinya kembali lagi, anak itu kembali lagi. Yang kita hadapi adalah manusia, punya karakter berbeda-beda. Manusia itu unik, tidak semuanya sama. Kalaupun ada kesamaan, mungkin persentasenya sekian. Kan? Berikutnya, ilusi bahwa semua mata pelajaran positif, efektif, dan memberikan manfaat. Pasti, jadi harapannya begitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak? Beda di lupa. Nah, boleh menjawab tidak? Boleh ya. Artinya bapak ibu sendiri yang paham betul. Saya harus menghadapi siswa bagaimana. Lanjut. Ya. Perubahan paradigma, stimulus, respon dan perilaku itu muncul. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus, respon dan perilaku kontrol. Di antaranya saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol teorinya. Siapa? Ya ada. Artinya di situ yang punya apa namanya? Artinya sebelum saya atau sebelumnya kalau dia melakukan penelitian dan segala macam menyampaikan bahwa bisa mengontrol. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya tanyakan juga kepada guru fasilitator atau termasuk guru. Seandainya di situ narasumbernya bisa mengontrol, bagaimana dengan narasumber yang lain yang tidak bisa mengontrol? Dia juga punya pendapat, artinya punya definisi yang berbeda. Akhirnya disepakati bahwa kembali lagi definisi boleh. Setiap penemu, setiap peneliti dan segala macam punya kriteria sendiri-sendiri. Yang perlu dipahami adalah yang perlu kita sikapi bahwa refleksi itu adalah kita tidak bisa memaksa. Kita terus hargai semua perbedaan. Itu saja. Berikutnya boleh berpikir menang kalah. Ternyata di teori kontrolnya model berpikirnya harus menang, harus bisa. Tetapi kembali lagi bapak ibu sekalian. Lanjut, kita. Disiplin positif. Nah, ini yang muncul. Menurut Dr. William Kesa. Nah, ini yang menjadi acuan. Artinya kemarin di materi yang kami terima bahwa narasumbernya atau narasumber yang di atas ataupun yang punya pendapat gitu bahwa disiplin positif itu disampaikan oleh Dr. William itu seperti ini. Nah, ini yang sempat kemarin menjadi bukan perdebatan, jadi seperti saya dengan guru PP juga termasuk guru fasilitator, saya sampaikan. Apakah semua ini sudah? Ya, ini sudah proses, bagian dari proses penelitian sudah dilakukan dan sekarang menjadi bagian kita coba. Kembali lagi saya sampaikan, bagaimana dengan pilihan yang lain, narasumber yang lain yang tidak memberikan jawaban sama seperti ini atau mirip-mirip, kan ini. Tapi yang terjadi, ya sudah, mau gimana lagi? Tapi ada di situ yang perlu kita pertimbangkan betul dan matang betul Bapak Ibu bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. William ini paling tidak itu bagian dari karakter seorang guru. Bahwa seorang guru sudah mulai cocok, artinya cocok dengan apa yang disampaikan oleh tokoh atau guru kita yang selalu menjadi panutan sampai punya filosofi kan gitu. Kira-kira kalau kita filosofi ini di Bapak Direktur Dewan ya Tuturi yang belakangnya kan Ing Ngarso lah ya. Ya betul ini yang biasanya ada di gambarnya ya.
hafal tapi saya paling tidak belajar gitu. Mencoba menuliskan diri bahwa 3 filosofi itu saya coba sampai hari ini. Bapak Ibu saya juga sama. Jadi teori kontrolnya seperti itu yang disampaikan. Jadi mulai mengontrol diri, perilaku, model berpikir, ada kolaborasi seperti ini mungkin nanti kita lakukan, ada konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, mungkin ada inovasi baru. Artinya seperti ini Bapak. Kita saling berbagi. Kemudian berkaitan dengan realita yang kita hadapi saat ini di lingkungan kita. Artinya juga saya sampaikan di beberapa kesempatan di luar karya pada UPT-nya, saya yakin ekosistemnya yang ada di sekolah berbeda-beda. Cara menghadapi, cara menyikapi juga berbeda-beda. Tetapi paling tidak apa yang ada disampaikan oleh dokter ini, dokter bidang ini bisa kita coba. Lanjut begini. Makna disiplin. Nah, bahasa Latin. Disiplinan ternyata artinya belajar. Saya juga baru tahu. Kemarin belajar. Enggak. Karena saya sebagai guru ya saya melakukan apa yang saya lakukan. Artinya proses belajar itu sudah saya lakukan. Tetapi kita dipaksa. Saya dipaksa kembali untuk refleksi lagi, membaca lagi, review lagi. Kira-kira sekarang saya posisinya di mana? Lanjut, begitu budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul betul. Kira-kira betul atau tidak? Bahwa disiplin itu bahwa memaksakan orang itu disiplin. Artinya disiplin, bahasa disiplin itu harus patuh. Gitu. Kira-kira yang ada di pikiran kita betul Bapak Ibu yang kita lakukan pada siswa kita? Kamu harus disiplin, berarti harus patuh kan begitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Itu di materi yang kami terima. Jadi disiplin itu menggunakan kata disiplin itu dengan tidak nyaman itu pasti. Pada saat ini, nah, sekarang kita coba kembali review, kita kembali lagi belajar kembali bahwa kata-kata disiplin itu tidak seperti itu. Lanjut, nah, nilai-nilai kebajikan universal sebetulnya banyak. Nah, karena di kurikulum 2013, di kurikulum Merdeka itu hanya muncul 6 dari sekian banyak itu muncul 6 itu yang menjadi acuan kita, pegangan kita bahwa nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan profil belajar Pancasila yang kita lakukan sekarang di kelas 10 bahwa harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gradasinya apa ya saya yakin Bapak Ibu tahu betul. Lanjut yang berikutnya, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan sehat. Ini keinginan kita, keinginan seorang guru. Saya yakin semua yang ada di benaknya Bapak Ibu sama. Kalau yang di Bapak William bahwa nilai kebajikan universal itu adalah yaitu Bapak Ibu perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Nah, ini seperti itu. Ada lagi narasumber yang berikutnya Inggosan. Nah ini 98 kuat ternyata ini. Tapi tetap dipakai tahun 1998 itu saya baru selesai sekolah SMA. 9 yang di atasnya 8 tahun. Saya baru berusia 4 tahun. Tapi sampai saat ini masih dipakai. Lanjut. Langsung konsep yang kedua. Saya sampai ketiga ini. Saya ingin cepat sama. Teori motivasi perilaku manusia. Ada eksternal, internal, ya internal, betul. Ya, di situ muncul kalau motivasi eksternal ya untuk contoh itu menghindari tidak nyaman berhubungan. Terus ada lagi yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini motivasi eksternal. Internalnya untuk menghargai diri sendiri. Nah ini ya mungkin yang perlu kita gali betul. Kita harus mulai dari diri sendiri dulu, baru mungkin kita berharap lebih
yang internalnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin tidak seperti yang ada di situ. Tapi saya yakin juga sudah ada di bagian yang paling bawah. Motivasi internalnya dulu jika betul saya seperti apa dan saya menempatkan diri di posisi mana. Saya yakin begitu. Lanjut dulu. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tapi bercakap buat memerintah diri sendiri. Nah, motonya Grup Penggerak itu pertama tergerak, berikutnya bergerak, yang selanjutnya menggerakkan. Ini betul-betul kita ajak Bapak Ibu untuk sama-sama menggerakkan. Berawal itu tadi saya coba-coba yang saya sampaikan tadi. Coba, nah, sudah masuk kategori yang pertama, tergerak, coba. Setelah itu bergerak, itu tugasnya banyak. Bergerak, belajar kembali. Betul Pak tugasnya? Enggak, kalau saya begitu. Hanya tugas saja. Mampu dikerjakan, nggak mampu, ya sudah, panggil tukang becak, suruh angkut saja. Kan itu Bapak. Ya kita lakukan itu. Berproses. Saya yakin Bapak Ibu juga. Intinya jangan sampai ada bukan. Nikmati saja. Tadi benar. Dihukum oleh penghargaan. Di situ bahasanya dihukum oleh penghargaan. Bahasa Riwut itu kalau di materi yang kami terima itu bahasanya dihukum. Kenapa itu kan? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin saat ini berharap, tapi setelah diberikan pada saat yang akan datang berharap kembali. Saya nanti kalau melakukan suatu hal yang baik seperti yang diinginkan oleh guru A, guru B dan segala macam, mengharapkan kembali. Nah iya kalau ada, kalau ada kan gitu. Apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bukan ini jangan ngantuk. Karena saya dari tempatnya itu sedikit mungkin terlena dengan suara saya. Ya, lanjut dihukum oleh penghargaan. Nah ini berikut selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, kita sharing lagi. Jadi betul atau tidak mau kita berbagi. Untuk program kebajikan, apresiasi, memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus sudah dilakukan. Beri pengakuan secara pribadi pernah kita lakukan. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian pernah. Beri pengakuan yang konsisten. Yang terakhir, fokus pada prosesnya. Betul atau tidak? Kembali lagi Bapak Ibu yang tahu. Kan begitu. Saya yakin, karena di sini saya yakin semuanya menjadi bagian dari guru-guru hebat. Lanjut, tidak? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Itu contohnya. Kemarin saya memperhatikan dunia kalau pelajarannya begini dan segala macam, atau mengerjakan suatu hal yang berkaitan dengan keuangan sekolah, muncul rasa empati. Dunia mau dibantu, tapi kasih makan ya, begitu. Pada saat ngomong, nah situasinya ternyata berbeda. Pada saat itu menolong murid baru di kelas kita, ternyata mungkin seperti itu. Artinya situasi kondisi, saya yakin Bapak Ibu semuanya paham betul. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita memberikan contoh, bagaimana kita menempatkan siswa tersebut, saya yakin sudah. Lanjut, tidak? Nah, ini ada sedikit, mungkin monggo Bapak Ibu, boleh dipilih. Pilihannya dua, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
Masih ada Pak? Ada. Tidak hanya terlambat. Saya tidak urusan mencatat dan segala macam. Ada. Boleh. Ya, mau ke Bapak Ibu yang paham betul. Artinya kita berbagi lagi Bapak Ibu. Jangan jongkok. Mau mesti satu halaman buku gitu. Ada. Siapa teman kita ya sudah Bapak Ibu semua tahu. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Hukuman. Tina jangan ikut. Hukuman atau konsekuensi? Boleh. Bapak Ibu di situ menyampaikan hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lari lapangan. Pak, pagi-pagi Pak harus segar. Anak KL terutama. Oh ya nggak apa-apa. Nah begitu. Tetapi ada satu, mungkin kita ingat betul Bapak. Ada satu siswa kita yang dulu istimewa begitu. Disuruh lari. Lari terus nggak berhenti. Masih ingat Bapak Ibu? Siapa? Akhirnya gurunya yang bingung. Iya, gurunya yang bingung sendiri akhirnya. Disuruh lari, ingat betul tuh. Karena suatu hal yang kaitannya dengan proses belajarnya kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang gurunya, disuruh lari. Siang-siang lari betul, nggak berhenti. Gurunya yang bingung. Akhirnya Pak Teddy dipanggil. Pak Teddy gimana? Ya saya tak. Akhirnya berhenti. Ya, sudah. Artinya kita kembali lagi ke Ibu. Berikutnya murid diminta untuk push-up. Kamu jongkok jalan, jongkok dari sana. Boleh? Ya. Kita kembali lagi ke sistem kita, Bapak Ibu kembali. Ke sistem kita seperti apa? Situasi kondisi sekolah kita mengharuskan mungkin seperti itu. Salah? Tidak menurut saya. Tapi yang beda lagi. Kira-kira sesuai atau tidak? Sama pilihannya. Ini bagian dari hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat murid disuruh mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa ya? Koordinator. Sepatu ini. Nah, ya saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Saya waktu jadi kesiswaan juga sama. Gimana? Dapat masukan dari teman-teman ini harus begini Pak, begini. Ya, sudah. Akhirnya ya harus konsekuensinya harus di intinya ya kita harus sama-sama. Jangan saling menjatuhkan kan kita saling mengenai bahwa itu bagian dari aturan dipatuhi ya juga. Kalau saya begitu. Nah ini jawabannya. Hukuman, konsekuensi yang berikutnya hukuman konsekuensi. Ini menurut kami. Bagi Bapak Ibu bedanya nggak apa-apa. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Biasanya begitu Bapak Ibu, betul? Kalau sudah hukuman, contoh disuruh jongkok, pasti itu. Atau siang itu sudah berjalan semua. Terus pakai hidung aja, tidur semua. Capek Pak, habis disuruh jongkok. Biasanya begitu. Sifatnya hukuman. Konsekuensinya sesuatu, kalau konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi. Itu Bapak Ibu, saya nggak usah perlu sampaikan semuanya, nanti materinya saya bagikan. Ya. Berikutnya, apa itu restitusi? Nah, kalau bahasa saya restitusi itu memperbaiki. Lebih simpel saya tuh, tapi definisinya panjang. Monggo ini Bapak Ibu. Mendefinisikan seperti apa boleh. Di situ dosen juga sangat panjang sekali. Tapi bagi saya adalah memperbaiki. Itu inti dari kata-kata restitusi. Identitas sukses, disiplin. Intinya yaitu ada konsekuensi, ada restitusi. Ada konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, restitusinya bagian dari pilihan. Yang paling gampang, murid tidak menghormati peraturan. Restitusinya murid
atau anak menghormati diri dan orang lain. Nah, konsekuensinya segitu Bapak Ibu. Lanjut begini. 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang harus kita kembali benahi, bahwa kita refleksi pada diri saya, terutama pada Bapak Ibu, betul atau tidak. Bapak Ibu sekalian yang bisa artinya memberikan pemahaman bahwa restitusi itu apa. Memperbaiki hubungan, itu tadi saya bilang perlu susi, kalau tersenyum dan bahagia. Mau murid gimana? Bahagia. Pak, muridnya Pak Teddy kemarin di kelasnya pindah 2 orang, ya nggak apa-apa. Saya sampaikan bahwa di sini mungkin beliau atau anak ini tidak pas dengan ekosistem yang kita lakukan, akhirnya kita beri kesempatan di sekolah lain, mungkin di sana lebih pas ekosistemnya, lebih pas beradaptasi. Kalau sini mungkin kesulitan, akhirnya juga bikin dosa tentunya untuk berbagi atau memberikan materi. Berikutnya, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada cara yang paling baik atau solusi. Yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi seperti yang saya sampaikan tadi, mengembalikan siswa atau murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, kita kembalikan. Nah, itu yang harus kita lakukan menurut proses belajar saya. Bapak Ibu, monggo. Yang berikutnya, ya, keyakinan kelas. Wah, ini bahasanya keyakinan kelas. Artinya bahwa kita memberikan aturan-aturan itu dalam bahasa TGP atau bahasa kami menerima materi itu tidak boleh. Bahasa peraturan itu tidak boleh. Tetapi sudah keyakinan kelas bahasanya harus meyakinkan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm panjang. Lanjut. Nah ini ya mungkin seperti itu, bahwa peraturan kelas itu di bagian ini. Ada yang berikutnya, di lapisan yang berikutnya, keyakinan kelas, akhirnya mulai timbul lingkungan yang positif, yang baik, budaya yang positif. Betul tidak? Kita betul lihat. Yang mana yang merupakan bagian dari keyakinan kelas dan mengapa? Nah, ini yang mungkin tidak selama ini coba kita lakukan. Betul tidak ya Bapak Ibu sebagai wali kelas? Betul tidak bahwa kesepakatan kelas bukan pengaturan kelas? Itu bahasa halus seperti sama. Kalau peraturan lebih cenderung pada menekan, tapi kalau keyakinan atau kesepakatan, ya kita lakukan bersama. Iya, negosiasi betul. Nanti, enggak. Ya, lanjut. Ibu sekarang, terima kasih. Oh belum? Lewat dulu. Iya betul. Ya, itu. Pendalaman keyakinan kelas. Ya, nanti saya berikan materi. Karena itu kecil-kecil juga. Intinya bahwa kita dalam sebagai wali kelas dalam menentukan aturan-aturan yang akan kita berikan itu lebih tepatnya seperti ini. Lebih pas pada kesepakatan, meyakinkan. Mungkin itu. Cukup ya begini ya. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih waktunya sudah mendengarkan ya ocehan-ocehan saya. Jadi kalau tadi disampaikan, nah, ini yang mungkin agak jadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Tidak, Bapak Ibu. Aku sayang sama Bu Susi. Terima kasih.
Kurang saya mohon maaf. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sejenak ini mohon maaf karena menyita waktu Bapak dan Ibu semuanya karena memang materinya lumayan banyak, ada 6. Jadi kalau terakhir tadi ada yang namanya keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu. Saya tidak akan menceritakan pengalaman saya di CGP bagaimana, tapi mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat nanti karena kami baru di modul 1. Jadi kami juga masih dalam proses belajar. Jadi mohon bisa dimaklumi juga karena apa yang kami sampaikan ini masih dangkal ya, masih belum banyak. Tapi setidaknya dari yang sedikit kami punya ini kami ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Kebetulan ini mengenai budaya positif. Jadi disiplin positif ini sebenarnya munculnya itu bukan dari motivasi ekstrinsik. Artinya anak-anak itu bersikap disiplin itu bukan karena takut, karena ingin mendapatkan penghargaan yang tadi diceritakan oleh Pak Teddy dan lain sebagainya. Tapi motivasi itu timbul dari dalam diri kita. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Sehingga tidak ada lagi yang namanya tadi ada peraturan ya, tapi ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu kalau tadi Pak Teddy mengartikan sebagai memperbaiki ya, tapi di restitusi nanti akan kita lanjutkan dulu. Sebelum ke restitusi, kita akan punya yang namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next, Pak Teddy. Ya, jadi siswa kita yang luar biasa, termasuk kita, mungkin anak-anak kita di rumah, kita bisa mengetahui ini dulu Bapak dan Ibu. Setiap tindakan yang dilakukan, baik oleh kita, anak-anak kita, itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ini. Yang pertama di situ adalah untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, ini kira-kira apa ya? Jadi mulai dari makan, ya kan? Satu misal bagaimana? Misalkan anak-anak itu merampas bekal temannya. Ini kan termasuk pelanggaran ya Bapak dan Ibu. Tapi perlu ditanyakan, kira-kira kenapa kok kamu merampas bekal temannya? Pernah nggak Bapak Ibu tanyakan? Apa alasan? Pasti pernah ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok kamu lakukan itu begitu ya? Iya, saya tadi belum makan. Nah, jadi mereka melakukan hal itu karena untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan makanan. Kemudian yang kedua itu karena ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada lagi siswa yang selanjutnya sama mengambil bekal, ternyata hanya untuk mendapatkan perhatian temannya. Gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi hanya ingin diperhatikan. Biasanya anak-anak kita tuh berulah, bermasalah, dan kebanyakan dari keluarga yang broken home itu juga mungkin ya mereka itu kurang kasih sayang dan ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya atau bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Jadi ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, yang ketiga itu untuk mendapatkan kesenangan. Ya hanya senang aja gitu. Senang aja buat orang itu jadi penasaran, senang aja buat anak itu jadi takut gitu ya. Kemudian yang keempat karena penguasaan ya, karena punya jiwa penguasa. Jadi ada yang kalau kita bilang itu ya ingin menjadi sok jagoan, kadang kamu sok jagoan ya. Nah ini, yes benar, ketua geng ya. Ini karena ingin penguasaannya itu lebih besar. Itu alasan kebutuhan dasar manusia itu ada. Kemudian yang terakhir kebebasan. Nah kebebasan ini ya seperti tadi saya dengar ini baru masih ya Bapak Ibu, ada anak yang nggak mau diatur sama orang tuanya atau sama sekolah juga karena ingin bebas. Terserah saya mau sekolah atau tidak sekolah. Nah ini menjadikan PR untuk kita bersama ya Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa memberikan solusi. Ya bukan kita saja, tapi dari anak tersebut juga bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Next Pak Teddy. Nah ini ada 5 posisi kontrol yang biasanya pernah kita lakukan. Nah kita lihat Bapak dan Ibu, kita ada di mana ini ya. Jujur ketika saya belajar di guru penggerak Bapak dan Ibu ya, saya itu sangat-sangat termotivasi akhirnya. Awalnya itu mendengar katanya sulit, katanya banyak tugasnya, sibuk dan lain sebagainya. Iya benar. Tapi setelah saya belajar, saya merasa senang. Artinya senang adalah saya banyak mendapatkan pengetahuan
sebagai seorang guru, ternyata saya selama ini salah besar dan sangat-sangat merasa bersalah. Kenapa? Ki Hajar Dewantara dia sudah menjelaskan. Ya, ada Ingarso Suntlodo, Imadyo Mangunkaso, dan Tukuri Handayani. Jadi di depan kita harus memberikan teladan. Nah, di tengah-tengah kita tetap harus memberikan motivasi. Ya, dan di akhir kita harus juga terus mendukung. Apa itu kelebihan dan kekurangan anak harus kita sokong. Ya, itu Tukuri Handayani. Dan kalau ibu tadi, Bu Susi selaku kepala sekolah juga sudah menjelaskan tentang bahwasanya kita ini hanya sebagai petani. Iya benar Bapak dan Ibu. Tapi selama ini jujur ini saya mau mengaku bersalah ya. Karena selama ini saya selalu, ayo, gitu ya selalu. Tapi setelah saya belajar pikir, saya tuh lebih kurang Bapak dan Ibu. Jadi ayo jadi menggunakan lebih mengajar sudah menggunakan hati. Jadi kita belajar untuk bagaimana mengenal anak-anak kita tuh lebih dekat. Jadi berusaha untuk menjadi lebih dekat lagi dengan anak-anak. Jadi selama ini kita salah gitu dalam mengajar gitu ya. Jadi di mana kita ini ya yang pertama sebagai penghukum. Nah, itu bahasanya. Menghardik, menunjuk, kamu gitu ya biasanya. Sini gitu ya. Ya lebih baik itu bagaimana kita berbicara dengan baik. Kemudian membuat merasa bersalah. Biasanya kalau ada anak datang bermasalah, ya sini, ayo diajak bicara. Sudah diajak bicara. Biasanya Bu Diana yang lebih halus biasanya Bu Diana ya dalam kamu nggak kasihan tak sama orang tuanya, misalkan gitu ya. Tidak kasihan tak dengan orang tuanya, nggak kasihan tak. Jadi dibuat anak itu dulu gitu ya. Biasanya kita seperti itu ya Bu ya dalam menangani masalah. Kemudian ada juga yang posisi kontrolnya sebagai teman. Iya, gampang. Kan ada betina, nanti betina bantu. Nah itu sebagai teman. Ya. Kemudian yang sebagai pemantau. Jadi semuanya sudah dilakukan sampai di tahapan posisi kontrol yang sebagai pemantau. Nah ini yang diharapkan sebenarnya. Jadi tidak hanya kita bisa memberikan hukuman, tidak hanya membuat anak itu merasa bersalah atau kita sebagai teman, tapi itu juga pemantau. Jadi kita semuanya itu bisa melihat dari latar belakangnya seperti itu. Nah tapi yang paling diharapkan itu kita berada di posisi manajer. Nah kenapa? Karena di situ kita diharapkan untuk bisa menghargai diri sendiri. Selama ini jujur Bapak Ibu setelah saya belajar TGP dan tahu bahwasanya seperti ini dalam menangani masalah saya sudah tidak pernah lagi dengan menghukum. Kalau tadi misalkan datang kita masih punya kebiasaan biasanya disuruh jalan jongkok, kemudian sudah berubah menjadi memungut sampah. Itu benar Bapak dan Ibu, tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi ada yang lebih efektif dan bisa berkelanjutan. Jadi harapannya itu kita mengatasi masalah bukan hanya pada saat itu, tapi mengatasi masalah sampai ke akar-akarnya dengan cara ini tadi tahapan-tahapannya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus bisa sebagai manajer. Nah bagaimana dengan cara apa? Nah dengan next Pak. Ya ini contoh-contoh saja ya. Nah pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, ini contoh-contohnya. Ya itu membuat merasa bersalah. Kemudian tidak pernah belajar melakukan sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini sebagai teman gitu ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah ini ada rewardnya ya, ada lebih apresiasinya itu ada di sana. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah kita berdiskusi bersama anak. Kira-kira bagaimana supaya permasalahan itu tidak akan terulang. Kamu kira-kira maunya gimana? Jadi kita harus tanya dulu, anak ini maunya gimana. Nah setelah itu baru kita bisa mengarahkan dan mencari solusinya bersama-sama. Yang terakhir juga sama. Di situ kamu selalu yang paling terakhir. Boy kapan kamu mau jadi yang paling pintar? Itu kan ya. Karena seperti itu, nah itu udah boleh Bapak dan Ibu. Dan memang benar ya kepada anak kita di rumah pun juga begini. Jadi saya merasa bersyukur mendapatkan materi ini pun juga akhirnya mau nggak mau saya juga harus menerapkan di rumah ya kepada anak-anak kita. Jadi kita dari sekarang sudah belajar untuk membiasakan mengungkapkan kalimat-kalimat yang positif. Ya jadi berusaha untuk tidak lagi memberikan hukuman, tapi belajar untuk berdiskusi sama anak. Jadi harus ada dialog sehingga tidak ada rasa anak nanti merasa terancam, yang merasa tidak diperhatikan, itu sudah tidak ada lagi. Jadi hal-hal seperti itu. Next. Nah, ya. Ya ini ada peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai manajer dan memperbaikannya. Next. Nah
ini caranya Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita akan mengatasi masalah dengan 5 posisi kontrol tadi kita sebagai manajer. Nah, kita coba Pak Teddy. Ya, ini yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam menangani masalah ini sudah pernah saya terapkan Bapak Ibu, walaupun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tugas, tapi berangsur saya pribadi saya menerapkan sehingga tidak ada lagi yang namanya hukuman. Jadi yang pertama tahapannya adalah yang bawah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak datang terlambat, jadi kemarin ada anak saya datang terlambat, saya tanyakan, kenapa kamu datang terlambat? Iya Bu, tadi saya masih bantu orang tua buat kue. Oh iya nggak apa-apa. Ya kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Banyak kok temannya yang masih terlambat. Nah itu masih diberikan menstabilkan ini keadaan anaknya dulu. Nah yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Nah dari validasi kebutuhan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanyakan alasannya kenapa? Iya tadi saya masih bantu orang tua, jadi saya itu nggak bisa memberangkat ini. Ayah saya masih seperti ini. Nah itu alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini anaknya boleh berpikir di situ. Iya. Loh, kira-kira supaya tidak seperti ini lagi bagaimana? Dan sampai akhirnya di tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Jadi anak itu diingatkan lagi. Kalau tadi Pak Teddy sudah menyinggung masalah keyakinan kelas, ini saya lihat waktu awal pembelajaran itu kalau nggak salah Bu Soraya itu sudah punya yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin Bapak dan Ibu juga melakukan hal yang sama ya. Setiap pembelajaran itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah ini ada Bu Soraya. Mohon maaf ini namanya dipakai ya Bu Soraya, karena saya ingat betul Bu Soraya ini membuat kesepakatan kelas ya, benar Bu Soraya? Iya. Nah mungkin ini nanti bisa digeser lagi menjadi keyakinan kelas, karena sebenarnya keyakinan kelas itu bagian dari kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu datang tepat waktu gitu ya, menjaga kebersihan. Nah ini kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang lebih umum, ya. Jadi saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Jadi seperti itu kalau keyakinan. Nah, diingatkan lagi, kamu berarti melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itu menanyakan keyakinan. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Pasti anak seperti itu bilangnya. Kalau sudah anak seperti itu, baru ditanyakan. Nah, sekarang kira-kira supaya tidak terjadi lagi seperti itu bagaimana? Jadi solusi itu muncul bukan dari kita Bapak dan Ibu, tapi dari anak sendiri, karena anak tadi sudah punya keyakinan, ya, punya keyakinan dan tahu sadar bahwasanya salah. Nah, supaya tidak salah lagi, maka disitu harus bagaimana? Akhirnya anak tersebut mengungkapkan solusinya. Saya juga berpikir, oh iya ya berarti sama. Maksudku kita juga seperti itu, bangunnya lebih awal sehingga tidak lagi kamu itu tergesa-gesa buat orang tua. Karena memang anak saya tersebut harus masih menyiapkan kue-kuenya itu untuk diantar ke pasar-pasar Bapak dan Ibu. Jadi memang benar-benar membantu orang tuanya. Dan di situ saya angkat juga karena saya berikan apresiasi ya, karena sudah membantu orang tuanya. Nah ini kita harus sering-sering menggunakan dialog. Tadi sepertinya kayaknya ada masalah langsung nih dari Bu Luzil ya, putranya Bu Luzil ya, namanya Wahyu ya. Tadi saya juga sampai tergerak juga ya, karena kenapa? Karena saya sudah coba belajar ini ya, apa mungkin bisa ya anak tersebut bisa diajak ngomong dari hati ke hati. Mungkin tadi Bu Luzil kira-kira sudah sampai tahapan mana itu Bu Luzil? Anaknya sudah sampai membujuk ya, tapi ternyata anaknya masih belum mau. Yang masih sangat karena masih belum punya keyakinan itu tadi ya. Jadi memang keyakinan ini harus kita tumbuhkan dari awal Bapak dan Ibu. Jadi memang benar di kurikulum Merdeka ini kita benar-benar belajar bagaimana memanusiakan manusia Bapak. Betul ya Pak, setuju ya Pak. Jadi memanusiakan manusia. Jadi kita hargai sekecil apapun yang dilakukan oleh anak kita. Jadi jangan lihat kesalahannya, tapi lihat kenapa anak tersebut bisa
dari diri kita yang salah ataukah ada masalah di belakang itu gitu ya. Jadi harus ada yang namanya dialog atau komunikasi. Next Pak Teddy. Nah ini contoh-contoh ya Bapak dan Ibu ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Ini salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu pakai di awal ketika ingin mengatasi masalah. Biasanya kenapa makanya di sini yang digunakan adalah guru BK juga yang pintar Bapak Ibu, jadi bukan termasuk untuk menggurui. Ada wali kelas juga yang luar biasa, biasanya punya anak-anak yang spesial gitu ya Bu ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi dikembalikan semuanya itu kepada si anak Bapak Ibu. Jadi benar-benar membuat anak itu sadar dan akhirnya mereka yakin. Jadi kita berbicara dengan hati nurani sekarang Bapak Ibu. Next. Ya, ini validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need ya, kebutuhan dasarnya apa. Kemudian berdasarkan setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, kekuatan, tadi 5 kebutuhan dasar tadi ya. Kemudian gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan gitu ya. Jadi misalkan anak tersebut terlambat gitu ya, tapi bisa saja dia sudah datang terlambat gitu. Bisa saja dia akan bolos gitu ya, gitu kan. Tapi anak tersebut memilih untuk tetap datang terlambat. Nah, itu kan sudah hal yang masih bagus gitu. Nah itu yang kita angkat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah itu tadi yang sudah saya jelaskan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah ini kemarin ini ya Bu ya, kita ada yang botok-botokan ini ya. Nah ini mungkin maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi segala sesuatu masalah itu tidak mungkin tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana kita akan meyakini ya untuk mencari solusinya bersama. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kita tetap angkat anak tersebut. Anak ini unik Bapak dan Ibu ya. Jadi saya itu sangat-sangat merasa bersalah sekali. Jadi mulai dari ketika saya ikut guru penggerak, saya sudah mulai slow ya. Artinya slow berusaha untuk mengenal anak lebih dekat. Jadi berusaha menghargai. Jadi makanya ketika tugas pun juga saya sudah tidak jarang sudah memberikan PR ya. Kebetulan karena saya 3 jam, 3 JP. Jadi saya berusaha untuk tidak memberikan PR kepada anak. Tapi bagaimana tugas itu bisa diselesaikan bersama di sekolah, sehingga anak tidak punya beban di rumah. Itu kalau kesepakatan kami kemarin ya, karena maunya anak-anak seperti itu. Dan saya berusaha untuk mengikuti maunya anak-anak selama itu tidak di luar dari batasnya. Jadi kalau memang tugas itu tidak selesai pada saatnya, bukan saya yang memberikan tugas gitu kan ya, tapi itu karena kamu tidak selesai, maka konsekuensinya itu menjadi PR. Padahal itu bisa diselesaikan pada saat hari itu juga. Kemudian next, nah ini yang mungkin agak sulit ya, karena memang harus dirangsang oleh kita. Jadi anak itu biasanya kalau ditanyakan itu diam aja Bapak dan Ibu. Sebelum saya masuk di materi budaya positif, saya menangani anaknya Bu Nunung 10 TITL. Jadi ketika ditanya itu diam aja, nggak jawab. Diajak ditanyain kamu kenapa, diam aja. Ini ada ya model seperti itu. Tapi kita tidak boleh putus asa dan berhenti sampai di situ Bapak dan Ibu. Ya, kita ini sebagai guru kan lebih selangkah lebih maju lah ya. Kita juga harus dituntut untuk bisa berinovasi, berkreasi gitu ya. Ayolah, kita sentuh dengan hati. Makanya saya luar biasa ketika tadi ada Bapak Komite juga ya Bu Dia yang kita dengarkan bersama, luar biasa. Karena kita tidak bisa berharap banyak Bapak Ibu, tapi kita harus berbuat banyak. Dengan cara apa? Memperbaiki diri kita dulu. Jadi kita jangan mengharap banyak, tapi bagaimana kita bisa memberikan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak. Jadi yang pertama kita harus memerdekakan anak, ya. Jadi memanusiakan manusia, menghargai anak.
ajak bicara anak dengan hati ke hati. Jadi kita belajar mengajar. Makanya kalau belajar itu sekarang kurikulum mereka kan nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya, hanya menerangkan begitu saja ya, tidak ada. Tapi lebih kepada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Itu kan ya Bapak Ibu ya, di kurikulum Merdeka kita pelajari bersama bagaimana anak ini punya aktivitas di dalamnya sehingga semua pembelajaran itu pusatnya adalah kepada siswa. Nah kita sebagai guru itu sangat-sangat dimudahkan sebenarnya Bapak dan Ibu kalau kita siap ya. Game kemarin Bu Soraya juga buat story luar biasa. Ini saya pengen belajar ini ya. Kita sama-sama belajar. Nah nantinya harapannya saya dan Pak Teddy ini juga ingin membentuk sebuah komunitas praktisi namanya ya, di mana kita biar senantiasa selalu berbagi praktek baik seperti ini. Kalau untuk aksi nyata kemudian tugas-tugas kita nanti akan kita coba share di YouTube ya, link YouTube kami gitu ya Pak Teddy. Jadi kalau kita tampilkan kok tadi Ibu ingin kita menampilkan ya, mungkin waktunya akan cukup juga ya gitu, karena memang tugas demi tugas itu kita lalui tidak dengan beban, tapi berusaha yang terbaik saja. Jadi jangan takut untuk ingin masuk guru penggerak, tapi memang target dari pemerintah itu semuanya harus jadi guru penggerak, bukan ingin jadi kepala sekolah atau pengawas di Bapak dan Ibu. Tidak ada sama sekali bayangan kami, begitu Pak Teddy atau Pak Teddy? Tidak tahu ya. Walau itu serahkan saja. Yang pasti saya sangat senang berada di pendidikan guru penggerak anak lucu ini. Saya belajar dan ini nanti Februari kita akan lanjutkan, kebetulan Januari kita break dan diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi ada yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi saya sampaikan dan Ibu juga sampaikan, bahwasanya kita hanya sebagai petani ya, hanya fasilitator saja, dan kita bagaimana memanusiakan manusia. Kemudian ada peran ya, kemudian peran guru penggerak ya. Satunya apa Pak tadi? Peran dan peran guru penggerak. Iya, yang ketiga ada visi guru penggerak, dan yang terakhir tentang budaya positif. Memang di budaya positif ini masuk sekali ya Bapak dan Ibu, karena permasalahan itu sering kita temui. Begitu ya Bu Siti ya, selaku koordinator BK ini luar biasa, masalahnya nggak berhenti-berhenti, tiap hari masih ada saja gitu ya. Tapi jangan putus asa dan yakinlah bahwasanya apa yang kita perbuat insya Allah nanti akan dinilai sebagai ibadah gitu ya. Kita niatkan sebagai ibadah, dan semoga nanti anak-anak kita ini sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya, termasuk harapan kita bersama. Sepertinya, nah ini adalah contoh ya intervensi 30 detik ya yang bisa dilakukan. Jadi banyak komunikasi yang bisa kita pakai Bapak dan Ibu. Jadi sekarang ini bagaimana kita punya waktu. Ya biasanya kan kita harusnya gitu ya. Ya harusnya. Jangan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana kita ini lebih peduli, bukan untuk kita ya, tapi kita berusaha bagaimana anak ini ke depan. Kita termasuk orang yang juga harus mengantarkan mereka semua gitu ya, karena itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Jadi kembali kepada motivasi intrinsik kita sebagai seorang guru ya, terutama sebagai guru penggerak. Mungkin saya di sini masih calon Bapak dan Ibu guru, bukan guru penggerak masih ya, karena masih calon. Jadi saya berharap memang kondisi sekolah kita dengan adanya Ibu Kepala Sekolah yang baru ini luar biasa, karena beliaunya juga memahami ini ya, memahami tentang guru penggerak, karena beliau juga pengajar praktek. Kalau pengajar praktek itu ibaratkan adalah pembimbingnya guru penggerak Bapak Ibu. Jadi sebelum jadi pembimbing, saya sarankan untuk ikut guru penggerak dulu. Jadi biar nggak bingung. Karena memang jadi pengajar praktek itu tidak mudah Bapak dan Ibu. Ya, diklatnya itu lebih singkat dan memang harus ininya juga main gitu ya. Jadi waktunya juga lebih banyak yang harus. Memang hanya tugasnya mengoreksi, mengawasi, mengontrol, membimbing. Tapi kita guru penggerak sama mungkin dengan yang PPG. PPG itu lebih berat malah. Saya salut kepada teman-teman yang PPG. Kalau di guru penggerak santai kan ya Pak tadi ya. Apalagi Pak Teddy, santai Paul. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami berharap ini nanti menjadi refleksi kita bersama. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan. Nah hari ini Bapak dan Ibu pasti
setidaknya sedikit aja gitu ya dari apa yang Pak Teddy kemudian saya dan Bu Susi tadi sampaikan. Adakah yang merubah pemikiran Bapak dan Ibu? Selanjutnya ini bagaimana? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini tadi tentang makna disiplin dan motivasi intrinsik? Kemudian Among ya, karena kita sebagai pamong ya, Among ya, telah melakukan. Selama ini kira-kira Bapak dan Ibu tadi kalau ada 5 posisi kontrol masih sampai di mana? Menghukum ya dunia ya, atau pemantau? Ada juga? Kalau pemantau sudah memberikan apresiasi. Tapi kalau yang menanyakan keyakinan kita masih belum. Ayo kita bersama-sama kita coba anak-anak kita biasakan dengan mencari solusinya itu bersama-sama dengan kita. Jadi mencari solusi permasalahannya sendiri. Karena itu memang yang diharapkan. Kalau sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri, ini tidak akan terulang kembali. Tapi kalau itu hanya motivasinya karena saya, karena Bapak dan Ibu guru, nah suatu saat itu pasti akan terulang kembali Bapak dan Ibu. Karena tidak diyakini. Jadi ini memang berat dan sulit. Tapi saya rasa tidak ada yang mudah ya, tapi memang sulit. Ya ini harus kita jalani. Kita harus lakukan, prosesnya tetap harus kita lakukan. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti ini. Kami berharap semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini benar-benar bisa memberikan masukan, kemudian menjadi refleksi bagi diri kita apakah sudah benar kita sebagai guru. Bukan Bapak dan Ibu, tapi saya juga Bapak dan Ibu. Jadi masih terus memperbaiki diri untuk bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen kita, yaitu anak didik kita. Itu Bapak dan Ibu, semuanya tidak lepas dari kerjasama. Termasuk hari ini luar biasa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kami doakan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita harapkan bersama menjadi visi kita bersama nantinya akan diijabah tidak langsung tapi perlahan tapi pasti dengan iringan alunan ngaji ya yang tiap pagi. Semoga itu juga bisa merasuk kepada siswa dan sadar betul bahwasanya menjadi manusia itu harus seperti apa. Itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pertanyaan Bapak dan Ibu, adakah kira-kira mungkin ada permasalahan yang sekarang dihadapi, mungkin bukan kami ingin menggurui, bukan, tapi paling tidak dengan informasi yang kami punya dan pengalaman yang kami punya mungkin bisa berbagi dengan semuanya. Sudah ya Bapak Ibu? Merasa sudah bersalah? Ada perasaan bersalah tidak Bapak dan Ibu? Sama ya dengan saya ketika mendapatkan materi ini. Ya Allah, saya banyak salahnya ya Allah, maaf ya Allah gitu ya. Jadi kita belajar sekarang lebih menghargai anak, memanusiakan manusia. Ayo kita munculkan ya keunikan. Terima kasih. Saya serahkan apa sesi? Sharing? Mungkin ada satu sharing? Ada sharing? Satu? Iya benar. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan atau sharing, saya tidak berat hati, saya dengan senang hati ingin membantu. Mohon silakan lewat WA begitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Konsumsi ada di luar, bakso sudah dibikinkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Teddy Rizkira Nugraha MPD dan Yang Mulia Bukira Kusina SPD. Wah, ilmunya sangat bermanfaat memang. Kalau ditanyakan bersalah atau tidak, tapi
berusaha bergerak begitu. Baik. Kamu jadi kamu bergerak, saya punya banyak, saya bagi. Siap. Pak, saya pikir itu tidak perlu ditanyakan, Pak. Kamu langsung dibagikan saja, tidak perlu ditanyakan karena teman-teman kita tuh ada yang malu-malu kecil begitu. Jadi langsung saja dibagikan. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Mari kita akhiri acara hari ini dengan membaca hamdalah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah,